Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 15 mata kuliah Operating System kelas LB07 ingin mempresentasikan tentang apa itu virtual machine, khususnya VMware, serta cara proses instalasi dan penggunaan pada VMware. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Rangga Kusuma dengan NIM 26021700852. Saya Priscila Natalia Tsunami dengan NIM 26021622024. Saya Ogen Ivanov dengan NIM 2602095013. Pertama-tama, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu virtual machine. Virtual machine adalah software atau perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih dari satu operating system atau OS di atas OS yang sudah ada. Jadi, virtual machine ini memungkinkan untuk membuat komputer virtual dalam komputer fisik yang sudah ada. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah kapan virtual machine ini dibentuk. Jadi, virtual machine atau VM pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1960 oleh IBM atau International Business Machine untuk memaksimalkan penggunaan mainframe yang mahal. Proyek seperti CP40 dan CP67 memungkinkan satu mainframe menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Pada tahun 1972, IBM merilis VM370, sistem virtualisasi komersial pertama yang menjadi fondasi teknologi virtualisasi modern. Di akhir tahun 1990-an, VMware membawa virtualisasi ke komputer pribadi dengan merilis VMware Workstation, memungkinkan sistem operasi dijalankan di atas komputer kali 86. Sejak itu, virtualisasi berkembang pesat menjadi pilar utama dalam infrastruktur teknologi informasi modern, terutama dengan munculnya cloud computing dan platform seperti Hyper-V, KVM, dan Xen. Ada dua jenis utama dari virtual machine. Yang pertama yaitu sistem virtual machine. Virtual machine ini meniru keseluruhan sistem komputer, termasuk perangkat keras. Contohnya seperti VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Biasanya digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara independen di satu perangkat fisik. Yang kedua yaitu ada proses virtual machine. Virtual machine ini dirancang untuk menjalankan aplikasi atau program tertentu dalam lingkungan yang terisolasi. Contohnya adalah Java Virtual Machine, atau bisa disingkat yaitu JVM, yang memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform tanpa harus mengubah kodenya. Lalu ada fungsi virtual machine. Fungsi yang pertama yaitu pengujian dan pengembangan. Virtual machine memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi pada berbagai sistem operasi tanpa perlu perangkat keras tambahan. Misalnya pengujian lintas platform untuk aplikasi Windows, Linux, atau macOS dapat dilakukan pada satu mesin fisik. Yang kedua yaitu isolasi lingkungan. Virtual machine menciptakan lingkungan yang terisolasi sehingga jika terjadi masalah seperti crash, serangan malware, atau kerusakan sistem, dampaknya hanya terbatas pada VM tersebut dan tidak akan mempengaruhi sistem utama atau virtual machine lainnya. Hal ini sangat berguna untuk menjalankan aplikasi yang berisiko, eksperimen pengembangan, atau melakukan penetration testing tanpa khawatir merusak perangkat utama. Yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya. Dengan virtualisasi, beberapa virtual machine dapat berjalan di satu perangkat keras fisik, sehingga memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan storage. Ini mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan. Lalu ada kelebihan virtual machine, yaitu ada fleksibel untuk digunakan, terisolasi dari environment lain, dan dapat menjalankan banyak OS di device yang sama. Dan kekurangan dari virtual machine sendiri yaitu harganya yang mahal, dapat menyebabkan performa device menurun dan juga sulit untuk dipahami pemakaiannya. Virtual machine itu mempunyai 4 komponen utama, yaitu yang pertama hypervisor, ya, di mana ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu yang bare metal, di mana hypervisor yang langsung berjalan di atas perangkat keras fisik seperti VMware EXE atau Microsoft Hyper-V.
Kemudian yang tipe kedua yang hosted, hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi utama seperti VMware, VMware Workstation atau VirtualBox. Yang kedua ada hardware, di mana perangkat keras yang disediakan untuk VM oleh hypervisor seperti virtual CPU atau vCPU yang didapat dari CPU, virtual memory, virtual disk, virtual network adapter, dan virtual USB devices. Komponen yang ketiga adalah guest OS, di mana sistem operasi yang berjalan di dalam virtual machine. Guest OS ini bisa berupa Windows, Linux, Mac OS, atau sistem operasi lainnya yang diinstal di dalam VM. Dan yang terakhir adalah manajemen tools, di mana alat manajemen VM ini digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi VM, termasuk pengaturan, pengelolaan snapshot, serta pemantauan kinerja. Contohnya seperti VMware vSphere, Microsoft SCVMM, atau System Center Virtual Machine Manager atau Oracle VM Manager. Terus kita akan membahas salah satu contoh virtual machine, yaitu VMware. VMware adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan satu mesin fisik menjalankan beberapa virtual machine secara bersamaan. Setiap VM berfungsi sebagai sistem operasi terpisah dengan sumber daya virtual seperti CPU, memori, dan storage, meskipun semuanya berjalan di perangkat keras yang sama. VMware memungkinkan pengguna untuk mengisolasi, mengelola, dan menjalankan berbagai sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan tanpa mempengaruhi sistem utamanya. Terus ada kelebihan VMware, di mana itu yang pertama dapat digunakan untuk banyak variasi OS, dan kedua mempunyai komunitas yang besar sehingga kita misalnya kita mempunyai problem, kita dapat menghubungi komunitas tersebut untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita punya mengenai VMware. Yang ketiga, stabil dan aman untuk digunakan secara rutin. Terus ada kekurangan VMware, yaitu harganya yang mahal untuk kita bisa memakai keseluruhan tools yang bisa dipakai dalam VMware. Yang kedua, memerlukan resources yang lebih banyak. Dan yang ketiga, ada beberapa OS yang tidak kompatibel. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kita akan lanjut ke cara pemakaian VMware. Jadi di sini kita menginstal terlebih dahulu VMware tersebut. Kita menggunakan VMware Player versi 16. Terus ya ini kita bisa next aja. Nah ini jika ingin diubah, nah misalnya kita ingin mengubah lokasi ininya.
Setelah selesai diinstal, kita bisa membuka VMware itu. Nah, ini karena kita pakai yang versi free, jadi kita klik yang for free. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Sekarang kita akan tunjukkan bagaimana cara menginstal untuk penambahan OS baru. Misalnya kita untuk yang di sini OS-nya Windows 10. Kita bisa create new virtual machine. Terus di sini kita bisa juga menyesuaikan disk size yang diperlukan. Kita pakai sesuai ininya aja. Kita klik finish dan akan ditunggu untuk penginstalan.
Setelah kita install ini sudah bisa dijalankan nanti disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.